Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syifa Aulia Maharani. Saya dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 2D. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas komunikasi bisnis tentang kemampuan public relations. Baik, saya mulai saja. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan public relations menjadi sangat penting bagi organisasi untuk membangun dan mempertahankan citra positif. Melalui aktivitas public relations yang terencana dan strategis, organisasi dapat menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan-pesan kunci dan mengelola reputasi dengan efektif. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, definisi dari public relations. Public relations atau yang biasa kita sebut dengan PR adalah fungsi manajemen strategis yang membangun dan mempertahankan hubungan baik antara organisasi dan pemangku kepentingan. Tujuan utama dari PR ini adalah menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan citra positif di mata masyarakat. Aktivitas PR mencakup berbagai upaya komunikasi seperti mengelola media, menangani hubungan dengan media, merancang kampanye, dan membangun hubungan dengan komunitas. PR berperan penting dalam mengelola reputasi organisasi dan menyampaikan pesan-pesan yang strategis. Selanjutnya, apa sih pentingnya public relations dalam organisasi? Baik, public relations memainkan peran vital bagi organisasi dalam membangun dan mempertahankan citra positif, serta menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Melalui aktivitas PR yang efektif, organisasi dapat menyampaikan pesan-pesan kunci menghadapi krisis-krisis dalam perusahaan dan membangun reputasi yang kuat di mata masyarakat. PR juga berperan penting dalam mengelola komunikasi internal, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan memperkuat budaya perusahaan yang positif. Organisasi yang mengabaikan fungsi dari PR beresiko menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan, dan tertinggal dari kompetitor. Oleh karena itu, divisi PR yang profesional dan terampil menjadi aset strategis bagi organisasi di era persaingan yang semakin ketat ini. Selanjutnya, apa sih tanggung jawab dan peran public relationship? Public relationship atau PR memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun dan mempertahankan citra positif serta reputasi dari organisasi. PR berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan berbagai kepentingan seperti media, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Tugas utama PR mencakup mengelola komunikasi eksternal, membangun hubungan dengan media, menangani kasus dan isu, merancang kampanye promosi, serta mengevaluasi keberhasilan aktivitas. PR juga berperan penting dalam mengelola komunikasi internal dan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, keterampilan dasar dari public relationship ini apa aja sih? Yang pertama, seorang praktisi dari public relationship yang efektif harus memiliki serangkaian keterampilan dasar yang penting untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Beberapa keterampilan ini meliputi kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman media, keterampilan presentasi dan juga negosiasi, serta kreativitasnya dalam pembuatan konten. Selain itu, kemampuan untuk bekerja dalam tim, membangun hubungan, dan memahami dinamika organisasi juga sangat penting bagi seorang praktisi PR. Seorang praktisi PR harus pandai menyusun pesan yang jelas, persuasif, dan selaras dengan tujuan organisasi. Mereka perlu menguasai ragam media komunikasi, baik cetak, digital, maupun sosial, untuk menjangkau khalayak sasaran dengan efektif. Kemampuan presentasi yang menarik dan negosiasi yang handal juga sangat dibutuhkan saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti media dan klien. Strategi komunikasi yang efektif dalam public relations itu apa aja sih? Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, praktisi public relations perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut yang akan saya sebutkan beberapa strategi dan kunci dalam komunikasi public relationship. Yang pertama, memahami pemangku kepentingan. Apa sih memahami pemangku kepentingan ini? Yaitu dengan identifikasi dengan cermat siapa saja pemangku kepentingan kita yang menjadi target utama, seperti media, atau pelanggan, investor, atau masyarakat. Pahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik masing-masing agar dapat menyesuaikan pesan dan komunikasi yang tepat.
Yang kedua, menyusun pesan yang strategis. Apa tuh ya? Rumuskan pesan-pesan kunci yang ingin disampaikan dengan jelas, menarik, dan selaras dengan tujuan organisasi. Pastikan pesan yang disampaikan bersifat konsisten, terpercaya, dan memberikan nilai-nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, memanfaatkan ragam saluran komunikasi. Maksudnya dari ini adalah optimalkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, baik tradisional seperti konferensi pers, pertemuan atau membahas tentang hal-hal yang ingin dibahas dengan pemangku kepentingan, maupun digital seperti media sosial, website, email, dan lain-lain. Sesuaikan pemilihan saluran dengan karakteristik pemangku kepentingan untuk mencapai efektivitas komunikasi yang maksimal. Oke, selanjutnya, bagaimana cara membangun hubungan dengan media? Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan media merupakan salah satu tugas penting bagi praktisi PR. Oke, media massa ini memiliki peran vital dalam menyampaikan pesan-pesan organisasi kepada khalayak yang luas. Oleh karena itu, praktisi PR harus mampu menjalin komitmen strategis dengan media dan menjaga komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada beberapa kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan media. Antara lain, yang pertama, menyediakan konten menarik untuk mereka, menyediakan konten yang informatif juga, menjaga keterbukaan komunikasi, serta memahami kebutuhan dan preferensi dari masing-masing media. Dengan demikian, praktisi public relations dapat menjadi mitra yang terpercaya bagi jurnalis dan menyampaikan cerita organisasi dengan akurat dan efektif. Oke, yang selanjutnya, manajemen krisis dan reputasi organisasi. Setiap organisasi itu, baik perusahaan, lembaga pemerintahan maupun organisasi nirlaba, dapat menghadapi suatu krisis yang dapat berdampak signifikan terhadap reputasi organisasi mereka. Praktisi public relations berperan penting dalam mengantisipasi, mengelola, dan memulihkan reputasi organisasi saat menghadapi krisis kasus gitu ya. Oke, yang pertama, mengantisipasi krisis. Praktisi PR harus proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana manajemen krisis yang komprehensif. Hal ini mencakup persiapan pesan darurat, protokol komunikasi yang kuat, dan skenario tanggapan terhadap berbagai situasi yang kemungkinan akan terjadi. Yang kedua, mengelola komunikasi krisis. Saat krisis terjadi, praktisi PR bertugas untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu terhadap pemangku kepentingan. Mereka harus mampu mengendalikan narasi, menghadapi isu, dan menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi publik. Ya. Oke, yang ketiga ada memulihkan reputasi. Setelah krisis berlalu, praktisi PR bertugas merancang strategi untuk memulihkan reputasi organisasi kembali. Hal ini meliputi mengevaluasi dampak dari kasus tersebut, habis itu melakukan komunikasi yang proaktif, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Baik, yang selanjutnya pengukuran keberhasilan aktivitas dari public relationship. Oke, untuk menilai aktivitas keefektifan program dan aktivitas dari public relations, praktisi PR ini perlu mengembangkan sistem pengukuran yang komprehensif. Pengukuran keberhasilan PR tidak hanya berfokus pada jumlah pemberitaan atau jumlah pengikut di media sosial, tetapi juga mencakup indikator-indikator yang lebih strategis seperti perubahan persepsi, peningkatan reputasi, dan dampak terhadap bisnis. Beberapa metode yang populer untuk mengukur efektivitas PR ini antara lain adalah analisis sentimen, survei pemangku kepentingan, pemantauan jejak digital, dan analisis keuangan. Dengan menggunakan kombinasi dari metode-metode yang telah saya sebutkan tadi, praktisi PR dapat mengevaluasi sejauh mana sih aktivitas PR telah mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Oke,
Oke, dari semua yang telah saya jelaskan, kesimpulan dari apa yang saya bahas ini adalah kemampuan public relationship yang efektif melibatkan berbagai keterampilan penting seperti komunikasi yang persuasif, pemahaman media, kreativitas, dan pembuatan konten, serta kemampuan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Praktisi PR yang profesional juga berperan vital dalam mengelola komunikasi organisasi, membangun reputasi yang positif, dan menghadapi tantangan krisis secara strategis. Oke, untuk meningkatkan efektivitas peran public relations dalam organisasi, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memperkuat kompetensi sumber daya PR melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang kedua, mengintegrasikan fungsi PR. Ini maksudnya mengintegrasikan fungsi PR dalam struktur organisasi serta proses pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, menetapkan sistem pengukuran kinerja PR. Maksudnya ini menetapkan sistem pengukuran yang komprehensif untuk mengevaluasi dampak dan nilai tambah yang diberikan. Dan yang terakhir ada menjalin kolaborasi yang erat. Ini menjalin kolaborasi antara divisi PR dengan fungsi-fungsi lain seperti manajemen pemasaran dan manajemen krisis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan ini ada perwakilan teman saya yang ingin bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya. Apa saja keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi praktisi PR yang sukses? Oke, baik. Pertanyaan kedua. Yang kedua, bisakah Anda memberikan contoh bagaimana cara PR dalam menangani kasus? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh public relationship untuk menjadi aktivis PR yang sukses? Yang pertama itu ada kemampuan komunikasi yang baik, karena kan ini sangat penting untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah pemahaman media, baik itu media online ataupun media cetak dan lain-lain. Terus keterampilan presentasi dan negosiasi yang memang sangat dibutuhkan, serta kreativitas dalam pembuatan konten yang menarik. Oke. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, bagaimana sih contoh ya, saya memberikan contoh dalam PR menangani kasus. Oke, yang pertama yang harus dilakukan PR dalam menangani kasus di organisasi itu harus mengantisipasi krisis atau misalnya sudah terjadi, itu mereka harus mengidentifikasi kasus tersebut. Selanjutnya mereka mencari cara apa yang harus mereka lakukan untuk menangani kasus tersebut. Yang kedua, mengelola komunikasi krisis baik internal maupun eksternal. Mereka harus berunding dengan pihak internal untuk menangani kasus tersebut. Kemudian mereka bisa membuat semacam pemberitahuan kepada publik tentang apa saja sih, kenapa kasus itu bisa terjadi gitu. Terus yang ketiga adalah memulihkan reputasi. Setelah publik mengetahui mengapa kasus itu dapat terjadi dan mereka memahami, selanjutnya yang paling penting adalah mengembalikan reputasi dari organisasi tersebut. Baik, sekian presentasi dan penyampaian sesi tanya jawab yang telah saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.